Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai bab yang ke-113 kita Riyadhus Shalihin, bab karohatil nafhi fi syarbi, bab tentang makruh lah bahasanya ya, tidak disukainya meniup pada minuman. Tujuh 665 wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha nafhi fi syarbi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari meniup pada minuman. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, al-qadatu arwaha fil ina, ada kotoran aroha, aku melihatnya kotoran tadi fil ina, ibadah wadah minuman. Faqala, maka bersabda Nabi, akhribha, kalau begitu tuangkanlah airnya tadi yang di dalam ina tadi yang ada kotorannya. Qala, berkatalah si rajul ini, inilah arwa min nafsin wahidin, sesungguhnya aku itu tidaklah ada kepuasan dari bernapas satu kali. Qala, bersabda Nabi, fa'abil qadaha idzan anfika, maka singkirkanlah wadah itu kalau begitu dari mulutmu. Ini ceritanya Nabi ini kan melarang untuk minum itu ditiup, baik ketika sudah ada minumannya atau belum. Tapi ini orang jualan saya dulu pernah misalnya beli sayur itu plastik ini dan disebul dulu. Tahu orang yang dia ngasih sebelum saya itu begitu kan, ada ya, makanya kalau aku disebul gitu ya. Atau gelasnya ada kotorannya disebul, nah, disebul terus dikasih air, itu pun jangan. Atau sudah ada airnya ataupun belum ada airnya itu jangan, baik itu diminum sendiri atau diminumkan ke cucunya atau ke anaknya, karena mungkin ada kotoran atau mungkin panas. Soalnya kalau di kipas angin itu beda itu kan disebut itu dari dari dalam perut, jangan kotoran. Dan saya melihat ada kotoran di inak itu ya Rasulullah, buang. Kalau itu kotoran ya buang aja, udah tuangkan aja untuk kotoran ya, namanya juga kotoran. Tapi ada orang tanya lagi si rajul ini, aku ini tidak puas si Rasulullah kalau napas satu kali. Jadi dia minum satu kali napas jadi dah, wah belum puas, masih inginnya
saya minum lagi kan. Ya sudah, kalau begitu wadah kamu, tempat kamu jauhkan, kamu singkirkan dari mulutmu. Kamu bernapas boleh, minum satu napasan, ingin minum lagi ya sudah. Kalau kamu bernapas, gelasnya atau wadah minumnya itu singkirkan dari mulut, nanti jauhkan dari mulutmu. Kamu bernapas, kemudian kamu minum lagi. Artinya napasnya itu tidak masuk ke inak, ke tempat minum. Kalau bahasa kita sekarang bukan inak ya, mungkin gelas, tidak ke gelas. 766. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang an yutanaffasa, bahwasanya dinafasi fil ina'i, pada ina atau di dalam ina, au yunfakhu fihi, atau ditiup fihi padanya, pada ina tadi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Nah, ini sama nih, larangan bernapas, atau kalau ini pakai yunafasa, artinya dinafasi ya. Diberi nafas itu tidak boleh. Ditiup atau ditiup, badannya sama, atau ditiup juga. Bernapas dalam minum, ketika minum, kemudian tempat minumnya itu tidak dijauhkan dari mulut, masih di mulut dia bernapas, minum, jangan, tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Pokoknya kalau kita ada larangan dari Nabi itu, kalau kita tidak usah pelajari. Nabi melarang, singkiri saja, insya Allah banyak manfaatnya ya. Tidak perlu kita ya, bukan makom kita lah untuk mempelajari ada apa lainnya. Adapun nanti dinafasi itu karena apa yang keluar dari mulut manusia itu ada penyakitnya, itu hal yang lain. Ada penyakit dan tidak ada penyakit itu Nabi melarang, pasti ada madharatnya. Sering kan orang seperti itu ya. Kenapa kalau dilarang? Ya kita tidak lebih pintar daripada Nabi, karena Nabi apa yang disampaikan itu wahyu. Sepandai-pandainya orang di dunia ini ya tidak bisa mengumpuli daripada wahyu ya. Ilmu Allah itu Masya Allah. Nah, kalau ketika Nabi Musa ini minta izin mau berguru kepada Khidir, ada sebagian yang mengatakan Khidir itu Nabi, ada sebagian bukan. Itu kan juga begitu ya. Juga begitu ketika ketemu kapal habis nyebrang, yang punya kapal itu kenal sama Khidir, akhirnya ditumpahin orang bayar. Setelah sampai ke tepi, kapal itu dirusak. Nah, kan berontak Musa. Jadi orang punya ilmu itu yakin apa yang dia lakukan itu, walaupun orang-orang tidak punya ilmu itu khawatir. Apalagi terus ada burung kecil itu ya, matoi burung kecil kemudian mata air di laut, kemudian cucu ini loh diangkat. Ya kemudian si Khidir itu ngomong, Musa ya, ilmuku dan ilmumu ya itu seperti apa yang dipatok burung kecil itu tadi. Jadi kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya nanti tidak mengurangi sedikit pun daripada ilmunya Allah Ta'ala. Ilmunya Allah itu seperti lautan ini, kemudian ilmunya manusia seperti cipatok ya, burung kecil itu pun dibagi manusia sejagat ini ya, Masya Allah. Maka Rasul ini loh ya, orang yang sekarang sering membantah ini, padahal apa yang disampaikan Rasul wahyu ilmu Allah yang seperti itu, kita tidak nyanda ya, kita tidak nyanda. Kalau itu memang hadisnya dinilai oleh ulama hadis itu sahih, dan kenapa kita harus seperti itu? Ada perlu kita bawa Nabi melarang kita tinggalkan, selamat insya Allah seperti itu. Kita tinggalkan bab yang ke-113, kita masuk ke bab yang ke-114.
Babu bayani jawazi surbil qa'iman. Nah ini beda ya. Jadi bab bayani keterangan atau penjelasan jawazil surbi, bolehnya minum qa'iman sambil berdiri. Wa bayani dan keterangan anna bahwasanya al-akmala yang paling sempurna itu wal afdol dan yang paling afdol asyurbul qa'idan, duduk dengan minum dengan duduk. Ya. Jadi bab ini Imam Nawawi ini membuat bab karena hadis Nabi pernah minum berdiri ini hadisnya sahih. Sahih. Di kitab Sahih Muslim ada, di kitab Sahih Bukhari ada. Nanti kita kalau sudah masuk ke kitab Ta'am atau kitab Asyribah ya, bab minuman-minuman, kita akan menjumpai itu ya, menjumpai bab-bab Nabi itu pernah minum dengan berdiri. Kalau ini dibikin bab oleh Imam Nawawi, keterangan bolehnya saja, kebolehan bukan harus, namanya bukan kebolehan. Boleh minum dengan berdiri. Juga keterangan juga bahwasanya yang paling sempurna dan paling utama itu minum itu dengan duduk. Ya, dengan berdiri kan lihat kondisi gitu, lihat kondisi ya, mungkin ya, kalau Pak Tani nyangkul di sawah di tengah-tengah keduaan mungkin itu ya, dikasih air orang kan mau duduk kan ya repot, lumpur katanya. Bisa. Fihi hadisun kabusatas sabiku ya. Fihi padanya, pada hadis tentang bolehnya orang minum dengan berdiri ini, itu hadisnya kabsah, hadis yang dari jalur kabsah as-sabiku yang telah lewat. Jadi sudah lewat ada ya, saya juga tidak ingat ya. Saya tidak ingat. Intinya sudah lewat. 767. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, Sakko itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku meminumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sakko itu meminum itu ya dimaksud aku memberi minum. Ya, memberi minum. Ngladeni lah bahasanya. Ngladeni Nabi sallallahu alaihi wasallam min zam-zam. Dari zam-zam ini maksudnya air zam-zam. Fasariba, maka beliau minum, bahwa sedangkan beliau itu qaimun dalam keadaan berdiri. Muttafaqun alaihi. Hadisnya sahih. Tidak ada pembicaraan di kalangan ulama hadis tentang hadis ini kecuali berpendapat sahih. Karena kalau kita mengatakan sahih jidan ya, sahih banget ya, sekali karena muttafaqun alaihi. Jadi tidak ada halangan apapun minum air zam-zam dengan berdiri itu boleh. Boleh. Dalilnya ini. Ini tanpa keterangan Nabi, karena Nabi begini enggak. Sengaja beliau begitu. Memang kenapa Nabi itu kok tidak boleh duduk? Lah ini kan ya, wa afdhalah subuh qaiman. Yang paling utama duduk. Ini Nabi mempelajari minum dengan berdiri itu tak haram, artinya boleh. Boleh. Cuman larangan itu jatuh ini tadi, lebih sempurnanya dan lebih utamanya itu dengan duduk. Artinya Nabi memberikan contoh kebolehan, maka beliau itu. Maka kalau kita ada teman dari haji dikasih air zam-zam minum dengan berdiri boleh. Apa harus berdiri? Oh ya, duduk juga boleh. Ini artinya kebolehan, bukan tidak harus. Ya, tidak harus. Maka dalam bab ini tidak minum air zam-zam harus berdiri, enggak. Artinya boleh. Wa nazal ibni Sabrah radhiyallahu anhu qala ata Ali radhiyallahu anhu
Ali datang, ya Ali radhiyallahu anhu datang babar rohbatin di pintu rohbah. Rohbah ini nama masjid. Ada di pintu masjid Taqwa misalnya ya di sini. Di pintu masjid Taqwa. Bukan berarti minumnya itu di ansik-ansik pintu, ndak di pintu masuk itu. Fasariba kok iman, maka si Ali bin Abi Thalib ini menantunya beliau, menantunya Nabi ini. Fasariba kok iman, maka Ali minum dengan berdiri juga. Dan ini tidak ada keterangan zam-zam atau tidak zam-zam. Waqala, dan berkatalah si Ali, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ada si Ali, ini sungguhnya aku itu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala, memperbuat kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku, ya. Fa'altu, aku memperbuat juga. Nah, ini tidak ada keterangan apa ini air zam-zam atau tidak. Dan hadisnya sahih, rawahul Bukhari. Bahkan hadis ini adalah Bukhari. Jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib itu ya, itu minum di masjid, pintu masjid, keadaan berdiri. Kemudian dia berkata, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbuat sebagaimana kalian melihat aku memperbuat ini. Saya minum dengan berdiri ini. Nah, diambil kesimpulan dari sini, minum berdiri ini boleh, boleh. Artinya kok haram itu juga tidak. Dan nanti Bapak sekalian, saya sudah sampaikan yang awal-awal. Nanti kita akan terkena juga soal bab muru'ah. Ya, muru'ah itu tentang menjaga kewibawaan. Dosa enggak, tapi jaga kewibawaan itu penting. Nanti seorang pengajar atau seorang mubalek atau guru ngaji itu ya, tahu-tahu dia minum berdiri, aja santrinya, ada orang yang ngaji sama beliau, ada murid-muridnya, kemudian berdiri, nanti kalau menimbulkan fitnah jangan. Belum ngaji ini tahu-tahu wah lah tebake gah ngaji karo kae. Ngombe ra iso kok lah itu. Bukan ndak bisa nelen ndak. Carane itu ndak bisa. Padahal maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sampaikan berulang kali. Ngaji belum haram selesai misalkan. Ya. Ternyata amalannya itu berbeda dengan kita. Betul di belum haram tidak ada. Ya, belum haram kan lihat ya, takbir dalam sholat itu mungkin sekian, gitu. Sekian. Ada praktek-praktek yang lain, ya tidak. Wah ini orang ini bid'ah mungkin itu. Nah kan jelas yang saya pelajari itu tinggi sekian atau sekian. Ini berbeda ya. Langsung ini wah ini. Ya mungkin kita anggap salah, tapi jangan buru-buru orang ini langsung ke wah ini bighairi ilmi, tanpa ilmu ini ya. Tidak ada dalil ini, jangan. Alangkah lebih baiknya barangkali dia itu akan ngaji punya dalil lain mungkin gitu. Lah kamu dalilkan itu enggak lah, ilmu yang sampai saya segini ya. Sepundak atau sedaun telinga bawah. Lah kita tidak mungkin yang belajarnya itu kok yang dilakoni kan tidak mungkin. Kita melakukan amalan itu ilmu yang sampai kepada kita. Lah belum ada ilmunya kok nanti kan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pendengaran kita, pandangan kita itu juga akan ditanya. Kamu praktekkan itu, kamu lihat dari siapa? Nah, dengar dari siapa? Ilmu dari mana? Kalau ada yang beda, atau mungkin begitu Allahu Akbar itu orang sedekah tangan ini kewer-kewer itu. Kalau orang naik haji, orang yang pernah haji kamu tahu. Sah tidak kira-kira seperti itu? Jangan ditanyakan saya. Ada orang yang seperti itu, memang adanya. Tapi begitu Allah Akbar itu ya,
Tidak begini keadaannya. Tapi ya tetap Allah Akbar itu tangannya pokoknya dalam keadaan kayak iktidal itu terus menerus dan seperti itu. Ya. Dan hal-hal yang semacam itu. Adanya model-model orang yang seperti itu kalau bagi kita kan enak. Oh, saya ada belum ilmu saya tidak seperti itu, saya tidak melakukan itu aja selesai. Kalau tataran kita itu belum marah ya sudah. Tataran kita Riyadhus Shalihin ya sudah, yang kita amalkan yang tahu ilmunya ini ada dasarnya. Tataran kita Bukhari yang lebih tinggi nanti kalau sudah di atasnya Bukhari saya kita ya tidak ada ya soalnya itu ya ada lain. Kitab Muslim gitu ya, Sahih Muslim ya. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang lain. Maka kita belajar Bukhari memang betul supaya Bukhari jangan menafikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang lain. Karena ada sunan-sunan yang lain gitu ya. Yang perlu dipahami buat kita. Maka kita tidak gampang-gampang untuk mudah-mudah ngajinya berbeda dengan kita atau praktek ilmunya berbeda seperti yang kita ngaji terus lantas bid'ah nih, barangkali malah lebih parah menyesatkan tanpa ilmu dan lain sebagainya. Dulu pernah simatnya dari kedatangan tamu, kemudian saya dulu juga berpendapat tapi diem ya. Setelah sholat Jumat itu dia menjamak sholat asar karena dia musafir orang Solo. Teman-teman sebagian mengatakan wah ini bersama sih biwiri ilmu katanya. Saya diam. Memang saya belum pernah tahu ada menjamak Jumat dengan asar saat itu belum tahu. Jauh sudah berbulan-bulan ketemu orangnya. Kebetulan saya menimba ilmu sama beliau. Kebetulan saya tanyakan, beliaunya lupa. Keciman apa susah udah mungkin ya tengah tahun tanyakan. Oh gitu, akhirnya dia membacakan hadis di kitab Sahih Bukhari juga bahwasanya Nabi itu pernah bersafar selama 19 hari. Beliau selama itu sholatnya dalam keadaan jamak dan kosong. Nah 19 hari kan berarti ya Jumat bareng. Sholat dino sholat Jumat. Oh berarti pakai hadis umum itu. Ada dadara kita saat Jumat bunda, adanya zuhur dengan asar kok hadisnya kok. Itu hadis yang persisnya seperti itu. Yang sakitnya hadis dengan hadisnya itu memang zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau Jumat dengan asar tidak ada hadisnya, yang itu tidak ada. Adanya itu tadi 19 hari itu tidak lepas kecuali beliau sholatnya itu menjamak kosor yang bisa dijamak dan jadi kosor. Oh begitu. Nah kan kita nih contoh nih keterangan yang berbeda ternyata ada dalil lain dan pengertiannya juga sahih juga lah kan ya sudah tidak harus sama. Sebagian tetap loh semua kan Jumat saya tidak ada ya monggo. Nah, saya nggak begitu, orang itu jangan dipaksakan orang itu mengikuti kita, jangan. Atau kita juru mengikuti mereka ya jangan. Jangan, guru pernah ngoten niku, kudune ngeten iki. Lah saya katakan, jangan kami ini jangan digiring mengikuti pendapatmu sebagaimana saya tidak menggiring kamu untuk mengikuti pendapat saya. Lah ajeng didebatne napa wong hadise sama dan berbeda pengertian. Namanya beda pengertian. Orang tidak tahu sebatas ini dalam Al-Qur'an pun dinamakan tafsir. Tafsir ini kan persis ya mboten koyo bakul lho Pak. Ki tafsiran piro? Nah, ngoten iki lho. Tapi kakek ilmu. Wong pedagang juga pakai ilmu kok. Wong ora dagang kok naksir dagangan itu ya nanti salah. Lah makanya apalagi Al-Qur'an. Cuman ilmu dunia kan salah kenapa kok? Makanya kan ribut-ribut tentang masalah urusan agama ya sudah kita inggokkan saja kalau saya. Wis rebut pertanian wae. Nek kleru ra dosa. Rebut agama, guntuk-guntuk agama salah kan dosa. Agama itu melenceng kan. Kadung difatwakan orang lain salah ya sudah. Harus ditarik lagi. Kalau pertanian nopo wae kleru ra dosa. Kok nabuk molos enten mawon ra dosa. Gejero lek macul malah lemu ngoten mawon.
selamat lah daripada rembug ora entek. Lho niku mboten cerita katanya apa yang ceritakan dulu kan ada kajian lapangan itu apa itu namanya di wilayah kelurahan kula di Rembug nyablek wong wedok iku kudune batas siji ora wae. Sing rembug pertanian mawon lho ngoten. Wong kuwi sampai kiamat ora entek. Lah kowe batal yo wudu. Kowe ora batal aja wudu lak nggih rampung. Madhab iso ora usah crita madhab. Kalau diceritani madhab keyakinannya sendiri-sendiri kan berbeda. Nggih sampai segitu nih, sampai ke sana untuk perbandingan. Imam Ali juga seperti itu. Imam Ali itu wah, masya Allah. Kalau si Umar bin Khattab begitu ngurusi negaranya pada saat itu sulit pelayunnya teniki. Imam Ali ini kan kudanya ilmu. 769. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna adalah kami. Kalau pakai kunna itu berarti Nabi Ibnu Umar ini beliau ceritanya Nabi pun itu. Kalau bahasa yang pas itu kunna itu kami dulu. Nah, ini. Kami dulu semasa Nabi, dan Nabi pun itu. Kunna kami dulu itu nakulu kami makan. Ala ahdi wala ini lebih jelas nih. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Umar ini menyampaikan hadis atau sabdanya Nabi ini ketika itu Nabi sudah wafat. Wah, nahnu sedangkan kami itu namsi, kami ini berjalan untuk malam ya. Wa nashrabu, dan kami ini minum. Wa nahnu qaimun, sedangkan kami ini dalam keadaan berdiri. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Ini walaupun Imam Bukhari tidak masukkan ke sahihnya. Tapi Tirmidzi ini memang Sunan Tirmidzi satu-satunya ulama hadis yang mengkelompokkan ada hadis ini hasan. Hasan ini keluar dari sahih tapi derajatnya juga tidak dhaif. Mungkin matanya dhaif, mungkin yang membawa hadis ini sanadnya ini orang-orang lemah, tetapi matan atau isi hadisnya ini serasi dengan hadis-hadis sahih. Maka dia mengatakan ya ini lah kok Hasan sahih ini gimana maksudnya? Ya artinya lebih sah kalau kita katakan hadis ini hadis hasan, bukan hadis dhaif, bukan hadis sahih, hadis baik. Nah, baik. Nah, sebagian pendapat kebanyakan para ulama ini hadis hasan ini bisa dijadikan hujah. Boleh pendapat itu. Jadi kata Ibnu Umar, Ibnu Umar itu kan orang masya Allah, orang yang termasuk kita ceritakan Ibnu Umar ini salah satu orang setiap sholat itu pasti wudu walaupun belum batal. Orang batal tetap wudu ini. Dia menginginkan satu keutamaan muka ini kan ketika kena air wudu itu kan dosa-dosa di tangan jatuh, di sini juga jatuh, di muka ini juga mungkin lisan dosa ringan gitu ya, atau pandangan bisa rontok. Jadi menginginkan itu. Kalau kita kan tidak apa-apa namanya. Termasuk kelebihan Ibnu Umar ini. Ibnu Umar. Tapi beberapa dibedakan, termasuk Ibnu Umar ini membenarkan tentang sholat witir itu 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Makanya sudah itu mau sholat witir 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam. Ya ben tidak dalil. Cuman ya ini dari Ibnu Umar membenarkan. Kita.
Saya pernah ngakoni ngoten, Pak. Lah piye imame ngoten? Paling di kalangan saudara-saudara kita yang dinantiin gitu pun. Nah, saya juga tidak mengulangi, tapi tidak. Begitu. Saya anggap ya itu witir saya, karena saya tidak seret ya witir saya 1 rakaat itu tadi. Witir saya 1 rakaat tadi. Sampai sekarang itu saya masih terngiang-ngiang pendapat kalau namanya sholat itu dimulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Dan inilah fikihnya Gus Bahar. Gus Baharnya orang Nadiyin, tapi fikih ini. Maka dia merasa heran, sholat witir itu 2 rakaat, salam kemudian 1 rakaat. Nah, kan tidak semua orang nanti dari begitu toh. Ya, makanya kita tidak buru-buru dengan mengatakan kalau ini begini tidak. Nah ini malah minum, kata dia minum apa sambil jalan. Wallahu a'lam, sampai pendapat ini jalan di atas unta. Kalau jalan di atas unta ini keadaannya berarti duduk. Duduk. Cuman duduknya itu di atas unta jalan. Maka bisa diambil buat kita ini. Kalau misalkan gonceng sambil minum boleh. Mandek sih. Iki kok melaku tuh aku ngombe, enggak apa-apa. Yang dikatakan jalan itu dengan kakinya sendiri, bukan kakinya kuda atau roda. Tauban. Nah makanya di hadis seterusnya ini kami minum dengan berdiri. Nah benar, berdiri. Ini duduk tapi di atas kendaraan. Sebagian pendapat seperti itu. Jalannya itu buatan kok kalau melaku. Nah sebagian yang sakit ngoten. Sakit nggih monggo. Wong tempo jatuhnya bukan tidak haram, tidak haram. Cuman yang lebih afdol atau lebih sempurna. Nah, saya lebih kalau ditanyakan saya lebih berpendapat dia jalan itu jalan di atas kendaraan. Apa kudu padha mboten jenengan dari pendapat ampun namanya jalan ya jalan dengan kaki monggo. Tidak apa-apa. Satu majelis, satu guru dengan murid berbeda pendapat itu boleh, sebagaimana Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Ali. Berbeda. Lah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Asy'ari Asy'ari itu kan tinggal guru Pak, tapi beda pendapat ya tidak apa-apa. Pinter apik, punya dalil semua. Jangan dikira pendiri Muhammadiyah dengan pendiri Nahdien, NU itu juga gurunya di Timur Tengah sama, hingga ilmunya di podo. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak harus dipaksakan orang itu mengikuti pendapat dia, namanya pendapat. Tapi kalau sudah pendapatnya Nabi itu hadis, wahyu harus. Nabi mensunahkan potong kuku, oleh saya tidak boleh, itu harus. Namanya berselisih kok karo Nabi, itu namanya maksiati Nabi. Karena ditanyakan semua umatku masuk jannah kecuali orang yang ilaman abai. Wamannya apa ya Rasulullah? Masa ada orang enggak masuk surga? Siapa ya Rasulullah? Man aso'ani man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Aba ini maksudnya mewakili neraka. Siapa yang mentaati aku Nabi, dialah masuk jannah. Orang maksiatnya kuatnya tidak mau dengan aturanku, dia orang yang enggan masuk jannah, artinya kan neraka. Karena itu tadi Nabi tidak boleh diselisihi ya. Ya, monggo ini saya 770. Wa an Amr bin Su'aibin, dan dari Amr bin Su'aib, an abihi dari bapaknya, an jadihi dari kakeknya. Kalau dari bapaknya dari kakeknya, kebanyakan para ahli hadis ini, wah ini hadisnya tidak sahih. Jari bapakku, jari mbahku, nah ini. Nah, gitu. Artinya si Amr bin Su'aib ini ketemu bapaknya tapi tak ketemu mbahnya. Jari bapakku, jari mbahnya, jari buyute kan tidak bisa dilacak.
Oh tak kok Mbah Buyut wae. Kalau cara Imam Bukhari kan tidak begitu. Ini jadi si A dikejar. Oh kamu dengar dari sana? Oh iya kamu dengar dari sana, dikejar sampai saya dengar ini dari Abu Hurairah loh. Oh ya sudah. Kalau sudah sampai ke sahabat, tidak mungkin sahabat itu bohong, tidak mungkin. Ini dari Muawiyah. Oh iya. Baru diyakini dari sahabat. Pokoknya sahabat itu betul bohong dengan kita. Dan sampai situ, dari Syuaib ini, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, qala berkata, Ro'a itu aku pernah mendengar Rasulullah SAW yashrobu qa'iman. Beliau ini minum dengan cara duduk, bapak idan dan dengan cara berdiri, bapak idan dan dengan cara duduk. Pak Iman ini berdiri, Pak Idan duduk. Ro'a Tirmidzi bapak haditsun hasan. Nah ini karena jalurnya, contohnya ini Pak. Karena jalur pembawa hadis sanad hadis ini lemah, tidak bisa dilacak. Bapaknya ngomong dari mbahnya karena mbahnya sudah meninggal. Si Amr bin Syuaib tidak bisa melacak lah, centek kok Mbah Buyut itu. Tetapi matan atau isi hadisnya ini sahih, sesuai dengan hadis sahih. Nabi kan pernah minum dengan berdiri dan minum pernah dengan duduk kan. Pernah minum dengan berdiri muttafaqun alaihi lah. Berdiri ketika minum air Zam-Zam. Kan benar hadisnya. Makanya tidak semua hadis yang lemah itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Ada hadis-hadis yang secara matan, secara isi hadis ini sahih, tetapi secara pembawa hadisnya ini orang lemah. Lah lemahnya mereka itu dibandingkan orang kuatnya sekarang ini jauh. Ini kan orang lemah. Orang lemah orang zaman dahulu itu hafal Quran kok. Gitu loh. Orang lemahnya zaman dahulu itu negur kitab Riyadhus Shalihin jenengan nek gadahan nggih ada lab kajian Riyadhus Shalihin di Timur Tengah di Masjidil Haram. Bahasa kita gurunya itu tidak bawa kitab ini, lepas setah. Jadi yang mau ngeten iki terus diartikan ngeten iki ya tidak bawa apa-apa. Kalau kita kan mau ngeten cara kula bola-bali salah ya ngeten iki lho. Nggih, kan itu. Makanya ustadz di sana dengan ustadz di sini itu jauh. Guru di sana dengan sini jauh. Bukan sampai jauh. Kita sekalian marilah kita juga lebih banyak kita ini introspeksi diri kita ini, banyak-banyaklah kita menilai diri kita daripada menilai orang lain. Jangan sampai kita itu terlalu banyak menyalahkan model amalan orang lain sementara kita lupa model amalan kita ini. Dan maka yang lebih selamat kalau ada yang berbeda dengan kita ini, lebih kita ini belajar kepada orang lain. Tanya tabayun jenengan nglakoni itu dalile. Nah, tak banyak ilmu sebagaimana tadi Musa kepada Khidir. Ngerti-ngerti enten kapal dirusak, ora kok disalahne wah ora sabar toh. Ternyata benar. Musa yang segitu pandainya ilmunya ini dibandingkan dengan anak protolan. Saya dengan kamu enggak apa-apa apalagi ini lebih hati-hati buat kita apalagi mengecap kepada saudara muslim kita dengan label sesat. apalagi sampai kafir. Subhanallah. Kita berlindung dengan itu. Kalau kita mengkafirkan orang lain, kebetulan orang lain itu tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kita. Apa yang kita lontarkan kepada saudara muslim itu tidak benar akan kembali kepada kita. Ini akan kita lebih hati-hati lagi, akan lebih banyak belajar kepada orang lain. Pak aku lupa tidak astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.